Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36, ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-38. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh sunyi sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu, mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Sebuah pertobatan sejatinya harus dilakukan dalam kerelaan dari masing-masing individu. Tidak ada pertobatan sejati yang terjadi dalam sebuah paksaan. Diperlukan sebuah kesadaran dan kerinduan yang begitu besar untuk mengalami pertobatan. Namun, ini bukan berarti sebuah pertobatan hanyalah upaya manusia secara mandiri. Tuhan tetap menjadi pihak yang berperan besar dalam kehidupan seorang manusia yang bertobat. Kerendahan hati dalam mengalami pertobatan pun sangat diperlukan untuk meminimalisir munculnya kesombongan pasca pertobatan. Kesombongan ini akan semakin berbahaya ketika si individu tidak menyadari bahwa ia sedang mengalaminya. Fase perubahan hidup dan komitmen iman yang baru saja seseorang lakukan biasanya membuat ia merasa menjadi lebih baik dibanding orang lain. Inilah kesombongan iman pasca pertobatan yang perlu disadari oleh setiap umat percaya, sehingga segala pertobatan yang ia lakukan dapat sungguh-sungguh menjadi langkah iman yang sejati di dalam Tuhan. Janji pemulihan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel pun semestinya cukup menjadi pengingat bagi setiap umat percaya bahwa perubahan hidup pasca pertobatan pada seorang manusia adalah hasil dari karya ilahi, bukan hasil usahanya sendiri. Setiap perubahan dan dampak dari pertobatan tidak semestinya dijadikan produk pameran yang hanya menjadi bentuk kesombongan iman di hadapan orang lain. Justru, segala dampak dari pertobatan semestinya menjadi bentuk kesaksian yang menampilkan kemuliaan Tuhan di tengah lingkungan di sekitar kita. Inilah mengapa Tuhan berkata, dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan berjanji untuk menghadirkan pemulihan bagi tanah yang tandus. Dia akan mengubahkan timbunan puing menjadi penuh dengan keramaian orang-orang yang mengusahakan tanah-tanah subur. Namun itu semua bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan bangsa Israel, tetapi juga untuk mempermuliakan keberadaan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Sahabat Alkitab, setiap orang yang bertobat berarti ia bersedia untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupannya dan selalu berkomitmen untuk mempermuliakan Tuhan melalui setiap aksi kehidupan kesehariannya. Selamat membangun kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersedia dan kami rindu untuk mempermuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap waktu keseharian yang Tuhan berikan bagi kami. Ubahkan kami, tolong kami Tuhan, untuk mengalami pertobatan, agar kami selalu menjadi dan berubah menjadi lebih baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan kami justru terhanyut oleh segala kebebalan kami dalam hidup di hadapan Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami kepekaan untuk menyadari segala kesalahan kami, dan mampukan kami untuk mengalami pertobatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.